Alam menyediakan segalanya untuk kita. Apa yang sekarang kita semai dan kita rawat bukan hanya untuk hidup kita saat ini, namun juga demi keberlangsungan kehidupan anak cucu di kemudian hari. Seperti benih padi yang kita tanam, ia akan semakin tumbuh dan berisi, memberikan manfaat untuk keberlangsungan hidup manusia. Kutai Kartanegara adalah salah satu bagian dari 2 kabupaten yang ditunjuk pemerintah pusat menjadi ibu kota negara. Sebagai penyangga utama di bidang pangan, maka pembangunan di bidang pertanian dan peternakan semakin ditingkatkan. Dinas Pertanian dan Peternakan dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 66 Tahun 2016. Sebagai penyangga pangan utama Provinsi Kalimantan Timur, pertanian adalah salah satu sektor yang mendapatkan perhatian serius pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Ini tertuang di dalam visi misi Bupati dan menjadikan pertanian sebagai salah satu program unggulan menuju Pugar Idaman, inovatif, daya saing, dan mandiri. Dengan prioritasnya berupa pembangunan pertanian berbasis kawasan dan hilirisasi produk pertanian, potensinya yang besar menjadikan sektor pertanian merupakan bagian penting dalam perekonomian daerah yang telah menyumbang sekitar 15,49% pendapatan bagi Kabupaten Kutai Kartanegara menuju ibu kota negara baru. Selain menyimpan sumber daya pertambangan, di Kabupaten Kutai Kartanegara juga terhampar potensi lahan pertanian yang terdiri dari lahan sawah dan lahan bukan sawah untuk pengembangan padi, palawija, dan tanaman tahunan. Peningkatan produksi padi dan jagung menjadi prioritas utama untuk tanaman pangan. Sementara pada tanaman hortikultura di Kutai Kartanegara, cabai dan jahe menjadi prospek utama untuk dikembangkan. Kami mengembangkan penangkar benih padi sawah di 12 kecamatan dengan luas 387,50 hektar untuk memenuhi benih bagi petani, serta membentuk tim pengendalian hama dan penyakit agar peningkatan produktivitas dapat tercapai. Sejauh ini, pada tahun 2020, produksi tanaman pangan memiliki capaian produksi yang baik. Dengan angka produksi padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar. Tidak hanya tanaman pangan, hortikultura juga mengalami capaian produksi yang baik. Dengan angka produksi cabai, tomat, jahe, sawi, bayam, kangkung, buah naga, buah nanas, buah durian. Dalam hal perbenihan dan perlindungan tanaman, Dinas Pertanian dan Peternakan memiliki 3 UPT. Dan untuk penangkar benih padi berjumlah 286 orang. Penangkar benih hortikultura, buah-buahan, serta memiliki 3 regu pengendali hama yang tersebar di 3 kecamatan. Pada berbibitan ternak, kami melakukan pengadaan bantuan bibit sapi dan kambing sebagai hewan ternak prioritas. Lalu dalam budidaya ternak, melalui penerapan teknologi dalam bidang reproduksi ternak seperti inseminasi buatan atau IB, kami membantu peternak dalam peningkatan produksi dan perbaikan mutu genetik ternak, serta sebagai alat dalam pelaksanaan kebijakan pemulihan secara nasional.
Perkembangan ternak pada tahun 2020, tingkat populasi sapi, populasi kerbau, populasi kambing, populasi babi, populasi ayam buras, populasi ayam pedaging, populasi ayam petelur, populasi ayam parent, dan populasi itik. Dinas melakukan pengadaan bibit ternak sapi Bali sebanyak 318 ekor. Sedangkan dalam pengembangan ternak kambing sebanyak 176 ekor untuk 2 kelompok. Target akseptor tahun 2021, dosis inseminasi buatan tahun 2021 ditargetkan sebanyak 1.694. Pemeriksaan kebuntingan ditargetkan sebanyak 1.031 ekor. Dari target lahir 906 ekor sapi, berhasil terrealisasi 511 ekor dengan persentase 56,4%. Dalam menjaga kesehatan hewan, Dinas Pertanian dan Peternakan juga menyediakan 1 klinik untuk berkonsultasi terkait masalah hewan yang dialami dan ditangani oleh 2 medis veteriner dan 4 paramedis veteriner secara langsung. Kami menjembatani petani untuk memiliki usaha yang layak dan juga memfasilitasi petani untuk mendapatkan modal usaha serta asuransi yang dibutuhkan. Kami juga melakukan pemantauan berkala dalam rangka menjaga stabilitas harga di pasar guna meningkatkan hasil petani. Dan penyuluh menjadi ujung tombak pertanian sebagai pendamping petani dalam proses berusaha. Indikator keberhasilan kami adalah peningkatan kelas kelompok tani dari kelompok tani pemula menjadi kelompok tani lanjut, madya, dan utama. Guna membantu petani menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, Dinas Pertanian dan Peternakan menjadi fasilitator bagi para petani ke stakeholder terkait seperti bank dan lembaga asuransi. Kemudian pada seksi pasca panen, pengolahan, dan pemasaran hasil, Dinas Pertanian dan Peternakan melakukan pemantauan harga di pasar dan harga di produsen dengan menempatkan petugas di setiap kecamatan dan melakukan kontrol ketat agar harga di produsen tidak berada di bawah harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, juga dilakukan pembinaan penggilingan padi serta pembinaan dengan mengadakan pelatihan bagi pelaku usaha untuk pengolahan hasil panen, guna menambah nilai jual hasil panen yang ada. Dan pada seksi penyuluhan, Dinas Pertanian dan Peternakan menjadi pendamping bagi para petani untuk berkonsultasi kepada para ahli dalam bidang terkait untuk mengatasi persoalan yang ada di lapangan. Dinas Pertanian juga memfasilitasi pelatihan teknis budidaya bagi petani sesuai kebutuhan di lapangan. Hal ini didukung dengan tersebarnya balai penyuluhan pertanian di setiap kecamatan. Dalam rangka menunjang program Kementerian Pertanian, dibentuk beberapa Gapoktan Pemuda Tani Milenial di Kukar. Salah satunya Gapoktan Pemuda Tani Milenial Burung Enggang di Kecamatan Muara Jawa yang sudah diresmikan oleh Bupati Kukar, Bapak Edi Damansyah. Pemuda Idaman merupakan salah satu solusi atau jawaban untuk meningkatkan minat generasi muda untuk berwirausaha di bidang pertanian sekaligus menjamin tidak terputusnya regenerasi sumber daya manusia di bidang pertanian. Dengan adanya Gapoktan Pemuda Tani Milenial Burung Enggang, kami mengharap ini bisa dijadikan wadah atau role model untuk berbagi ilmu pengetahuan di bidang pertanian. Kami mendukung visi dan misi Bupati dalam sektor pertanian yang berfokus pada pembangunan infrastruktur. Selama 2 tahun terakhir, kami melakukan pembenahan tanah dengan meningkatkan kadar pH yang rendah, di mana tingkat keasaman tanah di Kutai Kartanegara
pH-nya berkisar 3-4. Maka dengan hal tersebut kami melakukan kapurisasi terutama pada tanah sawah. Dan untuk menunjang hal tersebut, kami mendukung dengan melakukan adanya pengadaan alat, mesin, dan sarana usaha guna mencapai keinginan Bupati untuk proses pertanian full mekanisasi. Pada bidang prasarana dan sarana Dinas Pertanian dan Peternakan melakukan pembangunan rumah kompos, melakukan rehab jaringan irigasi, pembangunan embung, pembuatan pintu air, perluasan sawah, cetak sawah baru, dan dam parit untuk membantu petani mendapatkan hasil panen yang maksimal. Diadakan bantuan kapur dolomit. Tingginya tingkat penyerapan pupuk bersubsidi pada tahun 2020 menggambarkan potensi sektor pertanian yang sangat menjanjikan berdasarkan laporan target per tahunnya. Realisasi pupuk organik mencapai pupuk ZA. Sedangkan realisasi pupuk urea, adapun pupuk SP36 dan pupuk NPK. Untuk meningkatkan produksi tanaman pangan dan hortikultura dan memaksimalkan potensi lahan Dinas Pertanian dan Peternakan pada tahun 2020 telah menyalurkan dukungan alat dan mesin pertanian sebanyak 19.201 unit. Selanjutnya, Dinas Pertanian dan Peternakan melaksanakan dukungan kegiatan program andalan 100 embung skala kecil guna mengatasi kekurangan air pada saat musim kemarau dan meningkatkan indeks per tanam dalam 1 tahun 3 kali tanam, serta pembangunan 100 km jalan usaha tani di 5 kawasan. Selain itu, Dinas Pertanian dan Peternakan berkolaborasi dengan 6 perusahaan guna mewujudkan swasembada jagung dengan luas lahan seluas 7.600 hektar dan juga berkolaborasi dengan DPR RI dan BPTP Kaltim dalam pengembangan benih padi unggulan jenis Inpari 32 dengan luas tanam 18 hektar. Daerah kita ini sangat potensi katanya begitu. Jadi memang selama ini mereka belum mendapatkan informasi secara utuh tentang bagaimana Kutai Kartanegara ini di sektor pertanian dalam arti luas. Karena Kutai Kartanegara itu selama ini identik dengan minyak, gas, dan batu bara gitu. Padahal ada potensi lain pertanian dalam arti luas yang memang potensi sangat besar, yang memang sekarang ini hanya dikerjakan dengan kekuatan masyarakat sendiri. Belum ada kemitraan atau investasi secara khusus di sektor pertanian dalam arti luas. Tentu akhirnya tidak lepas bagaimana yang kita lakukan ini membawa manfaat kepada masyarakat, peningkatan ekonomi masyarakat, sehingga nanti harapan kita mewujudkan masyarakat bahagia dan sejahtera itu bisa menjadi kenyataan. Dari kerja keras yang telah dilakukan Dinas Pertanian dan Peternakan serta semua pihak terkait, Kabupaten Kutai Kartanegara mendapat prestasi penghargaan Panji Keberhasilan Pembangunan Provinsi Kaltim pada tahun 2020. Dan pada tahun 2021, Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara menerima penghargaan Lencana Adi Bakti Tani Nelayan Utama dari KTNA Nasional. Beradaptasi dengan teknologi dan informasi diharapkan dapat meningkatkan hasil produksi pertanian dan peternakan sehingga terwujud masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera dan berbahagia. Tuah Himba Untung Langgong diharap bukan hanya sekedar slogan Tanah Kutai Kartanegara yang eksotis, namun benar-benar bisa diwujudkan guna mencapai kemakmuran masyarakat di bumi etam.